Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Michelangelo Handoko Putra, 2017 10 6 50 50. Saya dari TI P2T. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar komputasi modern tentang penggunaan framework Cisco sebagai kerangka penerapan teknologi cloud computing pada perguruan tinggi. Nah, cloud computing, kita bahas tentang cloud computing. Ini sangat menarik. Konsep implementasi cloud computing yang dirancang dengan menggunakan framework Cisco pada perguruan tinggi adalah applicable dan sesuai dengan karakteristik sistem informasi perguruan tinggi. Alasan teknologi cloud computing adalah efisiensi dan efektivitas yang mendapatkan pertimbangan utama dalam penggunaannya. Penerapan cloud computing secara umum tidak akan terlepas dari konsep dasar tentang cloud computing tersebut. Nah, berikut ini konsep dasar dari komputasi awan atau cloud computing yang dikeluarkan oleh NIST, yaitu NIST Visual Model of Cloud Computing Definition atau definisi visual model dari komputer, konsep dasar komputasi awan. Tuh ya. Pada gambar tersebut, komputasi awan sebuah bentuk sistem komputasi yang memiliki yang pertama essential karakter atau karakter dasar yang meliputi board network access, rapid elasticity, measure service, on-demand service, self-service, resource pooling, yang dimana seluruh sumber dayanya disatukan. Yang kedua ada service model atau model layanan, yaitu SaaS, software as service, yaitu PaaS, platform as service, dan yang terakhir adalah IaaS, infrastructure as a service. Deploy model ada public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan community cloud. Cisco Cloud referensi arsitektur ini sebagai framework. Mereka berfungsi sebagai konsep kerangka berpikir dan bertindak dalam mengadopsi teknologi cloud di lingkungan kerjanya. Nah, tinjauan atau penelitian dilakukan oleh Muhammad Ali Zoube dari buku e-learning online cloud telah melakukan penelitian tentang e-learning berbasis cloud di tahun 2019. Ia menyimpulkan di bukunya e-learning on the cloud menyimpulkan bahwa teknologi cloud computing dapat dieksploitasi. Generasi selanjutnya dari peralatan platform yang independen dan menyediakan media penyimpanan yang e-learning yang besar untuk memberikan layanan pembelajaran formal dan informal yang cerdas. Ini menarik sekali, Tom. Menarik banget penyimpulannya. Dia juga menambahkan bahwa satu set teknologi ini memiliki potensi yang jelas untuk mendistribusikan aplikasi-aplikasi antara device secara lebih luas dan sangat mengurangi biaya komputasi secara keseluruhan.
Contohnya seperti biaya operasional yang berlebihan, ini less, sangat-sangat minim budget lah, nggak minim-minim banget ya, tapi ya masuk kantong lah budgetnya untuk bagian e-learning lah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada karakteristik arsitektur cloud computing untuk perguruan tinggi di Indonesia. Karakteristik IT di perguruan tinggi di Indonesia dibentuk berdasarkan tuntunan internal dan eksternal yang harus dipenuhi. Menurut Ibu Veronica S. Muertin, arsitektur perguruan tinggi di Indonesia. Ini ada bagannya, kita bacakan ya. Bagan ini ada SI peliharaan ref, BD referensi PT, meliputi BD referensi PT, BD referensi umum, dikelola lagi menjadi BD operasional yang di dalamnya ada SI akademik, SI pendidikan, SI sarana dan prasarana, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada SI penjaminan mutu, ada BD operasional PM, BD referensi PM, OLAP server, dan data warehouse. BDS operational ini yang diliputi oleh SI akademik, SI pendidikan, dan lain sebagainya di extract transform atau di clean load di data warehouse. Sementara itu Ahmad Solihin dan kawan-kawan di tahun 2012 memetakan aplikasi perguruan tinggi di Indonesia sebagai gambaran berikut ini. Di bagian strategic ada SI Management Project SI, SI Executive, Knowledge Management System. Di K Operational ada SI penerimaan mahasiswa baru, SI akademik, LMS, e-learning, SI perpustakaan, SI laboratorium, SI kurikulum, penelitian, dan PPM, alumni dan karir laporan akademik atau EPSBAD. Di support ada yang mendukung lah ya, supportnya yang mendukung dari operasional tersebut ada SI kemahasiswaan, SI kepegawaian, SI inventory barang, SI keuangan, website, email, atau blog. Nah, ini dikembangkan lagi pemetaan tersebut. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut nih, ia mengtransformasikan ke dalam bentuk karakteristik cloud computing yang dimana SaaS yaitu Software as a Service, ada API, presentation, browser, mobile, ada application APMB, academic, e-learning, e-lab, dan lain sebagainya. Dan ada data, metadata, dan konten di dalamnya. Serta di subPaaS yaitu Platform as a Service, ada platform management, ada website yaitu yang kita gunakan yaitu antara lain Apache, IIS, dan lain sebagainya. Aplikasi server yang kita gunakan ada PHP, Java, dan lain sebagainya. Ada database server yaitu Oracle, MySQL, dan lain sebagainya. Dan di sub selanjutnya ada integration and middleware. Di ICE yaitu infrastruktur as a service, ada infrastruktur management, network service, TCP/IP, EEX, inherent, ada dan lain sebagainya. The software
yaitu sistem operasi, virtual server, dan ada hardware, yaitu server, storage, UPS, listrik, dan lain-lain. Nah, dengan kata lain nih, bahwa karakteristik deployment model perguruan tinggi di Indonesia bersifat hybrid, yaitu penggabungan antara public cloud dan private cloud serta masih bisa berkembang community cloud. Menarik kan? Di sini ada struktur deployment model cloud perguruan tinggi dari Bapak Ahmad Solihin. Dia menyatakan public cloud ada aplikasinya nih. Ada SPMB, Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ada jurnal online, ada information berbasis kampus atau web kampus di public cloud tersebut. Nah, di private cloud ada aplikasinya nih, atau pengaplikasiannya, bahasa tepatnya ya, Siakada. Saya Siakada. Ada SI Perpustakaan, SI Laboratorium, SI Kepegawaian, SI Inventory, SI Perencanaan, SI Keuangan, SI Laporan Akademik, atau EPSBD, ada e-learning. Dan Community Cloud antara lain SI Alumni, yaitu Ikatan Alumni Informasi Center. Di sana banyak sekali ya, kayak info-info menarik tentang alumni kita. Oke. Nah, aku mau jelasin nih tentang ini semua, sub ini semua. BD Operational. BD Operational mengelola data yang diakses dan diubah oleh sistem informasi di perguruan tinggi. Ada yang kedua, BD Referensi Umum. Perguruan tinggi dan penjaminan mutu berfungsi untuk menyimpan dan mengelola seluruh data referensi yang tidak sering berubah. Misalnya kota, provinsi, fakultas, program studi, parameter mutu, dan lain sebagainya ya. Ada BD Borang, berisi data agregat atau ringkasan pada berbagai tingkat dari data yang tersimpan pada BD operasional dan selalu bersifat up to date. Contohnya berisi data referensial, yaitu dokumen prosedur, standar penjaminan mutu, pedoman evaluasi mutu, parameter bobot, indikator kualitas, dan dokumen-dokumen lain. Yang keempat, ada data warehouse, berisi data agregat yang terklarifikasi, saya ulangi, dikonstruksi dari BD operational untuk menjamin kebenaran dan kekinian data melalui proses extract, transform, clean, load, ETCL. Nah, dari tadi ya yang kita jelaskan tentang bagan yang pertama dari ibu tersebut. Oke. Nah, di sini ada bagan tentang Cisco Cloud Computing Arsitektur Referensi, sumber Cisco System TM ya. Sorry ya, saya tidak begitu hafal, jadi daripada saya salah, saya akan menjelaskan tentang ini dengan membaca. Nah, oke. Coba ya saya baca. Oke. Maaf. Saya baca. Oke. Takut kurang ini. Ini saya mengambil saya akan menjelaskan dari makalah kali tentang terkait dengan
makalah tentang terkait dengan proceeding sebenarnya bisnis dan teknologi ya. Dari gambar framework di sini dapat dijelaskan sebagai berikut. Lapisan paling bawah konsep cloud Cisco dapat dimasukkan sebagai infrastruktur. Aku ini ya. Nah, nih. Lapisan paling bawah ini ya dapat dimasukkan sebagai infrastruktur sebagai sebuah layanan. Pada lapisan ini, proses virtualisasi jaringan komputer dan storasi data dilaksanakan. Pada lapisan kedua, adalah lapisan sistem pengamanan atau security. Konfigurasi keamanan terhadap akses data yang penyeimbang kinerja yang terdapat akses data dalam storage dan akses jaringan dilaksanakan di lapisan ini. Jadi setiap jaringan ada pengamanannya. Setiap akses jaringan atau minta storage akses tersebut, kita memiliki keamanannya di Cisco Cloud ini, arsitektur ini, kalau kita menggunakan framework tersebut. Di lapisan keempat adalah di lapisan ketiga adalah lapisan orkestrasi, yaitu penyeimbang kinerja akses terhadap jaringan dan storage-nya. Di lapisan keempat adalah lapisan sistem delivery atau sistem penghantaran. User dapat mengkonfigurasi sistem penghantaran ke dalam jaringan dan penyimpanan data. User dapat memilih sendiri sistem operasi baik untuk VPC maupun vServer. Pada lapisan ini juga user dapat mengkonfigurasi sendiri pada web server, apakah berbasis Windows, Linux, Mac OS, atau lain sebagainya. Sedangkan lapisan paling atas nih, Cloud Server Customer, adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan penggunaan cloud. Pada lapisan ini, kegiatan-kegiatan berbasis software dilaksanakan. Nah, saya jelaskan lagi di slide-nya. Arsitektur cloud perguruan tinggi berbasis C-Craft dengan menggabungkan antara konsep Veronica dengan konsep Ahmad Solihin, kemudian tercipta, ditransformasilah ke dalam model framework Cisco ini, dan akan diperoleh gambar sebagai berikut. Ada infrastruktur manajemen sistem, platform manajemen sistem, software manajemen sistem. Nah, saya jelaskan ya di slide selanjutnya. Pada gambar berikut, saya pakai ini aja ya, enak nih. Pada gambar ini saya perbesar ya. Saya perbesar pada gambar framework arsitektur cloud perguruan tinggi berbasis C-Craft ini. Yang pertama ada infrastruktur jaringan perguruan tinggi, dikelola di lapisan paling bawah, seperti contoh yang tadi ya, yang ini ya. Oleh seorang administrator jaringan. Ia bertugas untuk membuat virtualisasi sistem jaringan seperti virtualisasi server
virtualisasi komputer, dan virtualisasi penyimpanan atau storage. Ya ada storage-nya ya, di ini ada DB, pegawai, mahasiswa, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, servernya kita bisa menggunakan Windows, Linux atau Mac OS dan lain sebagainya ya, di dua ini. Dan pada lapisan inilah seorang administrator jaringan memutuskan untuk memilih basis server yang akan dipakai sebagai pendukung infrastruktur jaringan. Apakah ia berbasis Windows, Linux, atau Mac OS gitu. Yang ketiga ada manajemen basis data juga dilaksanakan di lapisan ini. Administrator bertugas untuk menetapkan basis data yang paling sesuai dengan platform. Yang keempat ada di samping itu administrator juga bertugas melakukan sistem keamanan jaringan untuk menjamin bahwa data dalam storage dan pengolahan server hanya dapat diakses oleh orang yang diberi hak untuk itu. Nah, ini security system ya. Yang kelima ada kemudian agar terjadi keseimbangan dan optimalisasi arus transaksional data, arus aplikasi ke server, seorang administrator harus mengkonfirmasi orkestrasi akses, yaitu agar terjadi efisiensi yang tadi kita sebutin, efisiensi waktu dalam mengakses data dan server. Yang keenam, lapisan selanjutnya penyediaan platform. Pada layer ini sistem dikelola oleh seorang administrator platform. Tugas dan fungsinya utama dari manajemen di layar ini adalah menetapkan platform yang paling tepat untuk pengembangan aplikasi agar terjadi kesesuaian. Platform manager mengkonfigurasi server untuk menyediakan layanan-layanan yang dibutuhkan atau yang disediakan bagi aplikasi yang dikembangkan perguruan, seperti platformnya apa gitu, platform atau platform as a service ya. Yang kedelapan ada layer atau lapisan yang paling tinggi adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan pengguna sistem. Ia bertugas untuk mengelola, merancang, mendesain, dan melaksanakan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan. Sedangkan manajemen perangkat lunak bertanggung jawab untuk memutuskan aplikasi yang akan ditetapkan sebagai layanan publik yang dapat diakses oleh publik, layanan private yang dapat diakses hanya oleh internal perguruan tinggi, dan layanan yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, misalnya alumni atau pegawai atau yang lain sebagainya ya. Nah, kesimpulan dari penelitian yang dipresentasikan ini dapat disimpulkan bahwa cloud computing merupakan sebuah langkah lanjutan yang sangat baik bagi perguruan tinggi dengan beberapa pertimbangan, antara lain aspek ekonomis yang dapat menghemat belanja barang modal, komputer, dan jaringan, menciptakan green komputer yang ramah lingkungan dan
kemudahan akses. Cisco Cloud Computing Referensi Arsitektur dapat diadopsi dengan baik bagi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang memiliki sumber daya yang tak terbatas. Untuk dapat mengadopsi cloud computing, perguruan tinggi minimal membutuhkan 3 orang administrator ya, untuk dapat mengolah yang pertama, virtualisasi jaringan, virtualisasi platform, dan manajemen aplikasi. Saran yaitu dari penelitian yang dipresentasikan ini dapat disimpulkan bahwa cloud computing merupakan sebuah langkah lanjutan yang baik bagi perguruan tinggi dengan beberapa pertimbangan, antara lain aspek ekonomis yang dapat menghemat belanja barang model komputer dan jaringan, menciptakan green komputer yang ramah lingkungan, dan kemudian kemudahan akses. Cisco Cloud Computing Referensi Arsitektur dapat diadopsi dengan baik bagi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang memiliki sumber daya yang tak terbatas. Oke, saya punya pantun. Pencemaran tanah. Sawah bapak ditanami padi. Walau kita hari ini berpisah, semoga bisa berjumpa lagi. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang berkenan. Mohon maaf, saya hanya manusia biasa, kesempurnaan milik Tuhan. Dari saya, Michael Angelo Handoko Putra, NIM 2017 10 6 50 50 dari TI P2T, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu sekalian. Oke.